Supriyanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mengenalkan inovasi alat peraga sederhana, yaitu media papan pantun. Papan pantun ini digunakan pada pembelajaran tematik, tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dengan muatan terpadu Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Papan pantun ini digunakan sebagai media untuk siswa dapat menggali isi dan amanat yang terdapat pada pantun yang disajikan secara lisan. Untuk alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media papan pantun yaitu yang pertama ada papan yang terbuat dari styrofoam, kemudian ini ada amplop polos, kemudian ini untuk memberi label papan pantun. Jadi ini bisa di print menggunakan kertas stiker ataupun kertas A4 biasa. Nah, kemudian juga ada label huruf nanti yang digunakan untuk menandai setiap amplop. Nah, kemudian ini ada pantun yang sudah diketik kemudian di print yang nanti akan dimasukkan ke dalam amplop. Untuk alatnya ada double tip, kemudian gunting, dan juga selotip. Selotip ini berguna untuk menambah hiasan pada media. Untuk cara membuatnya, siapkan semua alat dan bahan. Nah, kemudian yang pertama papan styrofoamnya kita tempel terlebih dahulu tulisan papan pantunnya. Nah, ini saya membuat dengan menggunakan kertas stiker, sehingga kita tinggal membuka saja kertas stikernya untuk ditempel. Kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan kertas stiker, hanya menggunakan kertas A4, itu bisa nanti tinggal dilem, bisa menggunakan double tip, kemudian ditempel di sini di bagian sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ketika sudah ditempel ke tulisan papan pantunnya, sekarang kita susun amplopnya. Boleh disusun secara bebas, posisinya bebas mau seperti apa sesuai keinginan. Saya mungkin akan seperti ini. Nah, kita posisikan terlebih dahulu untuk posisi amplopnya. Nah, jika posisinya sudah sesuai, sudah pas, selanjutnya kita tinggal lem amplop ini ke dalam papan styrofoamnya. Jadi boleh menggunakan double tip ataupun kalau saya nanti untuk mengelemnya itu akan menggunakan selotip bermotif ini. Jadi berguna untuk menjadi hiasan juga. Nah, jadi ketika sudah diposisikan, sekarang kita ambil label hurufnya yang sudah digunting seperti ini. Ini saya menggunakan kertas stiker, jadi tinggal dibuka saja bagian ininya dan kita tempel di bagian sini. Nah, seperti ini. Nah, lalu sekarang kita tempelkan amplopnya menggunakan selotip.
seperti ini. Lalu setiap sisi kita Nah, jika sudah seperti ini, sekarang kita tinggal ambil kertas pantunnya, lalu digunting. Setelah itu kita lipat. Lalu dimasukkan ke dalam amplopnya. Nah, seperti itu. Lalu bisa dilanjutkan untuk amplop-amplop yang lainnya. Seperti itu cara pembuatannya. Untuk prosedur penggunaan media papan pantun ini, jadi ini terdapat beberapa amplop dengan label huruf, ada A, B, C, D, E, kemudian F. Nah, jadi nanti siswa akan disuruh memilih atau bisa juga untuk dikocok untuk memilih huruf A, B, C, D, E, atau F. Nah, ketika sudah memilih misalnya huruf B, jadi nanti tinggal dibuka saja amplop yang huruf B, kemudian diambil isi yang ada di dalamnya. Nah, setelah itu siswa akan membacakan pantun yang terdapat pada amplop B. Kemudian setelah membacakan pantun tersebut, siswa juga menebak apa jenis pantun itu, kemudian juga menemukan isi dan amanat yang terdapat pada pantun. Nah, misalnya ini isi pantunnya, buat rumah di hutan belukar, pohon rusak jadi tontonan. Hutan bukan untuk dibakar, tapi untuk sumber kehidupan. Nah, dari pantun yang dibacakan secara lisan, diharapkan siswa dapat menemukan isi dan amanat yang terdapat pada pantun tersebut. Pergi liburan ke kebun tebu, jangan lupa ajak petani. Halo anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Karena sekarang tanggal berapa sekarang? 23. Ibu ingin yang memimpin doa itu absen nomor 23, yaitu Ahmad Mijan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa tidak aman dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, barusan kita sudah berdoa. Coba ibu mau bertanya sama Reski. Reski, kenapa kita harus berdoa sebelum belajar? Iya, biar diberi kelancaran dan juga apa? Kemudahan dalam menuntut ilmu. Oke, sekarang ibu akan cek dulu kehadiran. Siapa yang
tanggung jawab kalian terhadap lingkungan. Sudahkah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap lingkungan? Sudah. Yakin? Yakin. Nah, sebelum mulai belajar, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan dan langkah pembelajaran hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yaitu anak-anak Ibu harus mampu menyusun kewajiban hak dan tanggung jawab, kemudian juga akan menemukan isi dan amanat yang terdapat pada pantun, dan juga harus mampu menilai interaksi manusia dengan lingkungan. Siap? Siap. Nah, sebelum dimulai, kita akan ice breaking terlebih dahulu agar menambah semangat kita sebelum mulai belajar. Nah, ini namanya teknik cikiber ya. Oke, sudah bisa? Coba kita sama-sama yuk. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali. Cikibar, 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 Kita akan mulai belajar. Sebelum mulai belajar, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok kerja secara heterogen. Nah, untuk pembagian kelompok hari ini, Ibu akan membagi kelompok kalian menggunakan aplikasi. Ya, itu dia. Kelompoknya kelompok 1 ada Nijan dan kawan-kawan. Silahkan sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ibu sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Ibu akan membagikan LKPD. Nah, untuk setiap kelompok, coba sekarang perhatikan ke depan. Akan ada sebuah video yang harus anak-anak Ibu perhatikan. Berapa ya? Kita akan bertemu semua mahasiswa untuk dijadikan kopi. Siap, Pak. Hujan ya, hujan besar. Dan airnya meluap jadi apa? Banjir. Video barusan kira-kira tentang apa? Masya Allah, luar biasa anak-anak Ibu. Bagaimana sih cara mengatasi masalah tersebut? Tidak menebang pohon sembarangan, pintar. Lalu apa lagi? Melaporkan penebang liar. Good job, Rizky ya. Apalagi? Oh, menanam pohon kembali, betul. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Ya. Contoh hubungan yang baik kira-kira seperti apa? Tidak merusak lingkungan. Tidak merusak lingkungan. Kalau hubungan yang negatif, contohnya seperti apa? Merusak tanaman. Merusak tanaman. Menebang pohon secara sembarangan. Pintar anak-anak Ibu. Untuk menambah wawasan kalian dalam pembelajaran hari ini, anak-anak Ibu nanti akan melakukan scan QR. Untuk apa, Bu? Untuk mendapatkan bahan ajar. Jadi nanti anak-anak Ibu akan membaca bahan ajar melalui HP-nya masing-masing. Jadi HP-nya bukan digunakan untuk main game atau chattingan, tapi sekarang digunakan untuk belajar. Kita membuka. Silahkan pahami, kalau ada yang tidak dimengerti bisa tanyakan kepada Ibu. Kita
lagi. Nah, pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Siapa yang masih hafal? Apa pengertian hak, Cung? Oke, apa Kak Lisa? Sesuatu yang harus didapatkan sejak lahir. Sesuatu yang harus didapatkan dari lahir. Kemudian, tahukah kamu dengan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap lingkungan, maka ikut menjaga dan melestarikan kearifan lokal budaya kita. Kita tinggal di mana? Sumedang. Sumedang memiliki banyak kearifan lokal, baik itu dari lingkungannya, baik itu dari budaya, sosial budayanya, ekonominya. Kalau kita menjaga lingkungan, maka kita juga menjaga kearifan lokal kota Sumedang. Siap untuk selalu menjaga lingkungan? Siap. Nah, ini ada contoh pantun nasihat tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Cung, siapa yang mau bacakan? Begitu besar si pohon lontar. Cocok ditanam di halaman. Mari jaga lingkungan sekitar. Udara segar, hati pun nyaman. Nah, nanti anak-anak ibu harus bisa membuat pantun yang seperti ini tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Bisa tidak? Bisa. Nah, sekarang bersama teman kelompokmu coba buatkan pantun nasihat tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam menjaga lingkungan. Sekarang silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, kerjakan LKPD-nya dan buatkan sebuah pantun. Kelompok ini, kelompok berapa ini? Kelompok 2. Gimana, bisa tidak mengisi LKPD-nya? Bisa. Kira-kira menurut kelompok kalian cara mengatasi masalah interaksi negatif manusia dengan lingkungan apa? Yang kelompok kalian pikirkan? Melakukan sosialisasi. Pinter. Sosialisasi apa? Tentang pentingnya menjaga kebersihan. Pinter. Oke, di sini ibu punya media papan pantun. Untuk apa ini, Bu? Nah, di sini ada 6 buah amplop. Itu amplop A, B, C, D, E, dan F. Nanti setiap kelompok akan disuruh untuk memilih satu buah amplop yang di dalamnya ada sebuah pantun. Nanti kalian bacakan dan sebutkan isi dan amanat yang terdapat pada pantun tersebut. Yang ada di sini, silakan pilih satu buah. Yang D. Oke, silakan ya. Silakan dibacakan, siapa yang mau bacakan dengan keras ya. Duduk berdua di tengah taman, melihat kolam bersih ikan. Kita berhak hidup nyaman, tapi kewajiban jangan dilupakan. Oke, apa isi dan amanat pantun tersebut? Kita tidak boleh melupakan kewajiban agar hidup nyaman. Berarti harus apa kalau tidak dilupakan? Kewajibannya harus dilaksanakan. Pinter ya. Di kelompok 2. Oke. Silakan kelompok 1 mau pilih amplop nomor berapa? Pilih nomor berapa? Nomor huruf apa? A. Oh, A. Oke, diambilkan ya. Siapa yang mau membacakan pantunnya? Silakan bacakan yang keras. Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa mengisi saku. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Oke, kira-kira apa isi dan amanat yang ada pada pantun tersebut? Jika kita sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Jangan lupa membaca buku. Pinter ya. Good job. Ini kelompok 1-nya. Oke. Sekarang ibu lanjut ke kelompok berikutnya. Sebentar. Oke, lanjut ke kelompok ini. Silakan memilih satu buah amplop. Pilih yang mana? Yang F. Oke, silakan ambil. Lalu bacakan. Kalau lapar hendaklah makan, makan nangka, makan sirsak. Fasilitas umum boleh digunakan, tapi tolong dijaga jangan dirusak. Oke, apa sih amanat pantun tersebut? Memakai fasilitas umum boleh
kasih. Kelompok Mijan. Selanjutnya Ibu ke kelompok yang ini ya. Oke, kalian mau pilih amplop yang mana? C. Silakan, siapa yang mau membacakan? Bacakan yang keras ya. Salah daripada kata hari ini tambah kita terbilang. Oke, apa isi dan amanat pantunnya? Jika kita ingin pintar, tentu Harus belajar. Yang lainnya bantu jawab. Kalau ingin pintar, selain harus belajar, harus apa lagi? membaca buku. Membaca buku. Lalu apa lagi? Belajar dengan rajin. Pintar ya. Terima kasih. Barusan teh kelompok yang mana? C ya. Oke, terima kasih ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok ini. Silakan mau pilih amplop nomor berapa? Huruf apa? Yang E. Silakan ya. Siapa yang mau membacakannya? Silakan. Bacakan dengan keras ya. Hari Senin upacara bendera, tanda cinta pada negara. Jika ingin hidup sejahtera, mulaikanlah hak kewajiban harus setara. Oke. Kira-kira apa isi dan amanat pantunnya? Kita harus menunaikan hak kewajiban dengan setara agar hidup setara Sejahtera. Jadi anak-anak ibu ini harus melaksanakan kewajiban dan hak. Jangan hanya ingin hak, tapi kewajiban tidak dilaksanakan ya. Jadi harus seimbang. Kalau kita mau menerima, kita juga harus memberi ya atau melaksanakan. Oke, bisa dipahami? Terima kasih kelompok Fadli. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok ini. Silakan kalian pilih yang mana? F. Oke. Siapa yang mau membacakannya? Jangan dirusak. Oke, apa isi dan amanat pantun tersebut? Fasilitas umum boleh digunakan, tapi tolong jaga jangan dirusak. Oh iya, apakah kalian suka menjaga fasilitas umum? Suka. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya bukan hanya menjaga lingkungan, menjaga fasilitas umum ya, menjaga kebersihannya. Oke, terima kasih. Tadi yang F ya. Anak-anak ibu, apakah sudah selesai membuat pantunnya? Sudah. Mengisi LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang saatnya untuk anak-anak ibu menampilkan pantun yang sudah dibuat. Kira-kira kelompok mana yang mau pertama, Jung? Kelompok 1, silahkan. Yang lainnya memperhatikan dan nanti boleh memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan membacakan sebuah pantun. Patung kuningan jangan dipahat, biar tidak cepat terkarat. Ketika lingkungan kita sehat, sumber penyakit akan tersingkap. Kasih tepuk tangan dong. Oke, barusan pantun yang dibuat sudah bagus. Lalu cara mengatasi masalah yang kalian dapatkan itu apa? Silakan bacakan. Menurut kelompok 1, cara mengatasi dampak negatif interaksi manusia dan lingkungan yaitu tidak menebang pohon sembarangan. Jika menebang pohon sembarangan akan terjadi longsor dan menyebabkan hutan gundul. Yang kedua, melaksanakan kerja bakti karena melaksanakan kerja bakti sama saja membersihkan lingkungan, membersihkan sampah-sampah yang berserakan dan akan bersih kembali dan udara akan terasa segar kembali. Sekian dari yang dapat kelompok 1 sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pilih. Jadi pohon yang ditebang hanya pohon yang besar atau yang sudah siap tebang. Masya Allah, luar biasa sekali tanggapan dari Tita ya. Kita kasih tepuk tangan dong. Oke, anak-anak ibu, alhamdulillah barusan semuanya sudah menampilkan hasil pantun yang dibuat. Ternyata anak-anak ibu pada pintar bikin pantun, dan juga anak-anak ibu pada pintar ya memecahkan masalah yang tadi di awal sudah ibu berikan. Ibu, semoga anak-anak ibu tidak hanya belajar di kelas saja tentang menjaga lingkungan, tapi anak-anak ibu bisa menerapkannya ya di lingkungan masing-masing. Ibu tadi sudah melakukan penilaian terhadap masing-masing kelompok yang maju ke depan. Ada satu kelompok terbaik dan akan ibu beri hadiah. Untuk kelompok terbaiknya yaitu kelompok hijau. Belajar itu adalah pangkal pengetahuan. Alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar, aman, dan juga nyaman. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan evaluasi melalui aplikasi puisi ya. Silakan sekarang kalian mengerjakan dengan teliti dan juga mandiri dan tidak boleh bekerja sama. Untuk linknya akan ibu share ke grup kelas. Semuanya sudah masuk ya, 26 orang sudah masuk ke dalam aplikasi Quizizz. Sekarang akan ibu mulai untuk evaluasinya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati doa selesai. Alhamdulillah barusan kita sudah berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak anak-anak ibu sudah antusias dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi besok. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari ibu. Semoga semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama.